Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, resmi sekali bahwa Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai capres di 2024 oleh Partai PKS. Ini menunjukkan kekonsistenan ya terkait dengan menjadi oposisi terlebih dulu ya. Memang sejak dulu menjadi oposisi begitu kan. Dia konsisten bahwa dia mendeklarasikan Anies Baswedan saat ini. Ini menjadi catatan luar biasa begitu kan. Bahkan ya salah satu yang menjadi luar biasa di sini adalah bahwa dia konsisten dari awal, digadang-gadang menjadi salah satu menjadi kekuatan modal terbesar oleh Anies Baswedan itu sendiri, yaitu adalah Partai PKS begitu kan. Dan bahkan momen Presiden PKS pakaikan peci ke Anies usai deklarasi capres di 2024, pasti para cebong dan buzzer sudah kepanasan begitu kan. Orang-orang di luar sana menjustis bahwa Anies Baswedan tidak atau gagal menjadi calon presiden, tapi tahu-taunya hari ini membuktikan bahwa ya konsisten bahwa Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden di 2024. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen prosesi pemberian peci simbol amanah dari PKS ya kepada Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Ini menunjukkan bahwa hari ini ya sudah resmi bahwa Partai PKS sudah memberikan atau menyatakan yaitu mendeklarasikan Anies Baswedan di jumpa persnya ya di 2023 ini, menunjukkan bahwa masyarakat antusias sekali. Jutaan orang melihat Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar ini saya bacakan terlebih dahulu nih, agak menarik juga ini. Mantap, alhamdulillah, insya Allah menang. Ini banyak sekali mendoakan Anies Baswedan. Hanya di sini satu yang memang orang-orang berkomentar secara sinis, yaitu para cebong dan buzzer begitu kan. Ini istana semakin kejang-kejang, PKS amanah. Jadi ingat kasus koperasi di Sukabumi. Ini sih keren, terima kasih ya PKS, ini ucapannya sangat luar biasa sekali begitu kan. Tapi di satu sisi orang-orang mengatakan bahwa kenapa harus Anies Baswedan, itu yang menjadi pertanyaannya begitu kan. Tetapi dengan dengan adanya foto-foto seperti ini menunjukkan bahwa ya inilah yang diharapkan oleh PKS begitu kan, menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya dideklarasikan oleh PKS resmi begitu kan. Apalagi nanti 3 partai begitu, sangat menarik begitu kan. PKS, Demokrat dan Nasdem begitu kan sama-sama mendeklarasikan ya ini capres ya Anies Baswedan begitu kan. Bahkan antusias sekali orang-orang yang menyambut kedatangan di sini begitu kan. Tak lain hanya ya ini menyambut kemeriahan bahwa ada sosok yang dari PKS sendiri yang menyatakan bahwa sosok Anies Baswedan adalah yang kemudian membawa perubahan kepada bangsa kita begitu kan. Tidak hanya tidak hanya menjadi calon presiden, tetapi membawa perubahan kepada bangsa kita. Sudah terbukti bahwa Anies Baswedan ya salah satunya bisa membawa DKI Jakarta dengan yang luar biasa begitu. Walaupun di luar sana sudah dibenturkan hari ini gorengan-gorengan para buzzer dan cebong begitu kan. Tetapi nanti saya membuat konten yang mana orang-orang menganggap bahwa kegagalan ya Anies Baswedan di Jakarta. Tapi saya sertakan dengan bukti yang nyata bahwa setelah saya amati bahwa luar biasa begitu Anies Baswedan membangun DKI Jakarta. Inilah yang kemudian PKS ya dengan percaya bahwa mengusung Anies Baswedan, bahwa sosok dengan visi misi ada yang ada di di Anies Baswedan begitu kan, sesuai dengan visi oleh PKS begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu ya dari Detik News ya. Momen Presiden PKS pakaikan peci ke Anies usai deklarasi capres ya di PKS. Ini banyak sekali yang menyambut kedatangan Anies Baswedan, sangat luar biasa di sini begitu kan, antusias sekali warga begitu kan. PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Deklarasi itu disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu ya. Pantauan detik.com di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Deklarasi dihadiri langsung oleh Anies Baswedan ya. Anies tampak mengenakan setelan jas hitam. Pembawa acara hari ini langsung mengajak Anies Baswedan menaiki podium untuk menerima peci sebagai bentuk simbolis penetapan ex-Gubernur DKI Jakarta itu sebagai baca pres di 2024.
Bahkan Presiden PKS Ahmad Sayhu akan menaikkan peci ya kepada calon Presiden PKS Anies Baswedan, ucapnya. Dan bahkan ya sebagaimana diketahui PKS resmi menetapkan calon presiden untuk diusung di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. PKS mengusung Anies Baswedan menyusul langkah Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan mantan Gubernur di Jakarta itu sebagai calon presiden. Wow, sangat menarik begitu kan. Bahkan ya dari Partai Nasdem itu sendiri sudah mengambil keputusan bahwa mengapa harus Anies Baswedan? Itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Jadi artinya bahwa Anies Baswedan tidak hanya dikenal sebagai gubernur di Jakarta, tetapi dikenal sebagai prestasi yang luar biasa ya. Dan bahkan rekam jejaknya waktu itu bersama Pak Jokowi juga begitu kan, menjadi menterinya Pak Jokowi, terus kemudian dia menjadi gubernur begitu kan. Terus pada akhirnya hari ini ya dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, dan kemudian hari ini resmi juga dideklarasikan oleh Partai PKS. Artinya koalisi perubahan itu menunjukkan kekonsistenan dan keseriusan terhadap mengusung Anies Baswedan ya capres di 2024 ini begitu kan. Walaupun ya cawapresnya nanti masih menunggu ya, tetapi orang-orang akan berharap ya, akan berspekulasi bahwa AHY yang menjadi cawapresnya. Banyak yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi ya perlu diingat bahwa kemenangan itu tidak hanya calon cawapresnya dari si A, si B, dan si C begitu kan. Bahkan ada momen tersendiri di mana kita harus memenangkan kompetisi itu begitu kan. Apalagi di Pilpres di 2024 ini ya banyak yang memang kepentingan terselubung begitu pasti ada begitu. Itu yang harus kita terjadi begitu kan. Bahkan ya diberitakan di sini ya, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud jatuh kepada Anies Baswedan, kata Presiden PKS Ahmad Sayhu di DPP PKS ya JE TB Simatupang ya Jakarta Selatan. Pasca keputusan Musyawarah Majelis Syuro ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur anggota simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan mensosialisasikan saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon Presiden RI yang diusung oleh PKS. Bahkan PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024 setelah Majelis Syuro PKS menggelar musyawarah, dan bahkan deklarasi ini digelar sehari sebelum PKS menggelar rapat kerja nasional. Wow, sangat menarik begitu kan. Dipercepat lebih baik begitu. Karena apa? Karena ya inilah yang ditunggu oleh Partai Nasdem begitu kan. Apalagi nanti ya partai dari Demokrat yang akan menyusul untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Bahkan dukungan-dukungan itu mengalir begitu kan. Mungkin nanti tidak hanya partai pengusung ya seperti PKS, Demokrat, dan Nasdem, tetapi masih banyak partai-partai yang ingin bergabung kepada koalisi perubahan. Saya rasa sangat luar biasa begitu kan. Bahkan secara secara logika bahwa ya Anies Baswedan itulah yang diharapkan oleh masyarakat hari ini begitu. Siapa lagi begitu kan? Karena melihat rezim-rezim hari ini kan sudah tahu siapa mereka begitu kan. Tapi menurut saya pribadi langkah ini adalah langkah yang baik. Bahkan PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 setelah Majelis Syuro PKS menggelar musyawarah. Deklarasi ini digelar sehari sebelum PKS. Ini menunjukkan ya dipercepat lebih baik kan, seperti itu logikanya begitu kan. Bahkan Sohibul mengatakan pihaknya juga konsisten mendukung Anies Baswedan sebagai baca pres ya di Pilpres 2024. Keputusan ini resmi akan disampaikan pada Rakernas PKS yang digelar pada 24 Februari 2023. Dan sekarang 2023 ya, ini sudah menunjukkan deklarasi yang sangat luar biasa begitu kepada Anies Rashid Baswedan. Ya, mungkin itulah yang kami sampaikan ya, publik sudah tahu sendiri seperti apa mereka begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.